Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa Konco Ngaji yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah masih berkenan, masih memberikan nikmatnya yang luar biasa, sehingga kita masih dipertemukan oleh Allah di channel Konco Ngaji. Gimana kabar Konco Ngaji semuanya? Insya Allah dalam kondisi sehat walafiat. Konco Ngaji yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Maka salah satu yang membuat kita bahagia sebagai seorang muslim adalah mendapatkan kesempatan sekali lagi untuk menikmati ibadah di bulan Ramadan. Untuk itu, ketika tiba bulan Ramadan, maka kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Maka mari Konco Ngaji yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita bersama-sama untuk mengkaji marhaban. Apa itu marhaban? Yaitu diambil dari kata rahab, yang artinya luas atau lapang. Maka sekarang ini akan datang Ramadan. Maka bagaimana meluaskan hati kita, lapangkan dada, sehingga ketika melaksanakan ibadah puasa, ibadah Ramadan, merasa longgar, merasa ringan, merasa senang. Yang berat menjadi ringan. Maka disinilah marhaban ya Ramadan. Maka orang yang longgar hatinya diberikan rasa senang ketika menghadapi di bulan Ramadan ini, merasa ringan dalam melaksanakan perintah Allah. Maka itulah ciri daripada orang yang mendapat petunjuk. Senang. Bukan sebaliknya, merasa susah. Maka mari kita buka di surat Al-An'am ayat 125. Allah memberikan suatu kabar bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan petunjuk. Sudah dibuka, yaitu surat Al-An'am ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan kharajan ka'annama
yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladina la yu'min. Kocok ngaji yang dirahmati Allah. Maka ayat ini yang artinya barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Maka di sini ada makna. Disesatkan Allah berarti bahwa orang itu sesat. Berhubung keingkarannya tidak mau memahami petunjuk Allah. Maka dalam ayat ini, karena mereka itu ingkar dan tidak memahami, tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, maka mereka itu menjadi sesat. Kocok ngaji yang dirahmati Allah. Maka di dalam ayat ini betul-betul kita resapi bagaimana tentang hati kita masing-masing. Hati kocok ngaji semuanya. Apakah sudah lapang dengan datangnya Ramadan? Atau merasa susah dengan datangnya Ramadan? Atau merasa sedih? Maka ini tinggal hati kita masing-masing. Maka di dalam ayat ini dijelaskan di dalam tafsirnya. Jika ada orang yang berjiwa besar dan terbuka hatinya untuk menerima kebenaran agama Islam, maka yang demikian itu disebabkan karena Allah hendak memberikan petunjuk kepadanya. Oleh karena itu, dadanya menjadi lapang, menerima kebaikan-kebaikan, menerima kesempatan-kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Untuk menerima semua ajaran Islam. Maka baik berupa perintah, kita laksanakan. Berupa larangan, kita jauhi. Kita hindari. Maka Rasulullah pernah ditanya, kelapangan dada yang dimaksud dalam ayat ini, beliau menjawab, itulah gambaran cahaya ilahi yang menyinari hati orang yang beriman. Sehingga menjadi lapanglah dadanya. Maka para sahabat bertanya lagi, apakah yang demikian itu ada tanda-tandanya? Rasulullah menjawab, ada tanda-tandanya, yaitu selalu condong kepada akhirat, selalu menjauhkan diri dari tipu daya dunia, dan selalu bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Konco ngaji yang dirahmati Allah. Maka inilah yang perlu kita pahami di dalam hati kita ketika akan datangnya bulan Ramadan. Agar kita menjadi lapang, kita menjadi ringan, menjadi senang ketika menghadapi bulan Ramadan. Itulah sifat seorang mukmin. Maka jika demikian sifat-sifat orang mukmin yang berlapang dada disebabkan cahaya iman yang masuk di dalam hatinya, maka sebaliknya orang yang dikehendaki Allah untuk hidup dalam kesesatan, dadanya menjadi sempit, menjadi sesak, seolah-olah ia naik ke langit yang hampa udara.
apalagi diajak untuk berpikir tentang kebenaran dan tafakur tentang tanda-tanda keesaan Allah, maka disebabkan oleh kesombongan dalam hatinya. Ia menolak karena perbuatan itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Konco ngaji yang dirahmati Allah. Hasrat untuk mengikuti kebenaran melemah. Mungkin dengan perjalanan ujian Allah selama ini, sehingga melemah untuk mengikuti kebenaran. Dan setiap anjuran agama dirasakan sebagai suatu beban berat. Mau puasa berat, sholat berat. Maka beban berat yang seperti tidak dapat dipikulnya. Rekoso. Maka gambaran orang yang serupa itulah seperti orang yang sedang naik ke langit. Karena apa? Perumpamaan daripada orang-orang yang sesat. Semakin tinggi ia naik, semakin sesak nafasnya karena kehabisan oksigen. Sehingga terpaksa turun kembali untuk menghindari diri dari kebinasaan. Konco ngaji yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, maka mari kita senantiasa untuk mensikapi hati kita dengan datangnya bulan Ramadan sebaik-baiknya. Maka di dalam ayat ini Allah menjadikan kesempatan dalam hati orang-orang yang tidak beriman karena kekafirannya seperti kotoran yang menutup hati mereka, sehingga ia tidak menerima kebenaran. Keadaan ini dapat disaksikan pada tingkah laku mereka dalam kehidupan sehari-hari yang selalu menjurus kepada kejahatan. Inilah konco ngaji yang dirahmati Allah. Maka yang kedua tadi ya marhaban. Kemudian Ramadan artinya membakar. Apa yang dibakar adalah dosa-dosa kita. Ibarat pohon ataupun kayu. Dibakar maka akan hangus dan terbakar semua. Begitu juga dosa kita. Kalau ibadah di bulan Ramadan kita benar, maka hapuslah dosa-dosa semua. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena didasari iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan Ramadan artinya diasah. Sebagaimana pisau kalau diasah maka akan tajam sehingga bisa untuk membelah kayu. Itu. Begitu juga hati kita. Hati kita ingin tajam terhadap kebenaran, maka hatinya tidak ada keraguan. Maka ketajaman tadi bisa dibedakan antara yang hak, bisa membedakan antara yang hak dan yang batal. Maka orang yang hatinya tajam terhadap kebenaran, hatinya tidak ada keraguan, dan itulah orang-orang yang takwa dan iman yang benar. Konco ngaji yang dirahmati Allah, maka sebagaimana firman Allah surat Al-Hujurat ayat 6, ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shodiqun.
Sungguh orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Kanjeng ngaji yang dirahmati Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah meringankan, membukakan hati kita untuk menghadapi ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Sehingga di bulan Ramadan ini kita menjadikan momen untuk bisa mendapatkan jiwa kita, hati kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana tujuan puasa adalah menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu selalu taat kepada Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.